PSBB pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka memutus mata rantai penyebaran pandemi coronavirus sejak tanggal 22 April dan berlangsung hingga tanggal 5 Mei. DPRD Kabupaten Sumedang menjalankan fungsi pengawasan terhadap posko checkpoint PSBB di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumedang. Segenap jajaran unsur pimpinan dan anggota DPRD seluruhnya terjun langsung meninjau setiap posko checkpoint PSBB, terutama di perbatasan wilayah Kabupaten Sumedang. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Irwan Syahputra meminta agar para petugas posko titik pemeriksaan atau checkpoint pembatasan sosial berskala besar di wilayah perbatasan dapat bekerja secara maksimal. Diharapkan petugas posko checkpoint harus sigap supaya pihak-pihak yang keluar masuk dapat terpantau. Selain itu, petugas harus berani memberhentikan kendaraan dan harus berani melarang pihak dari luar untuk masuk ke Sumedang, sehingga penerapan protokol PSBB berjalan optimal. Hal serupa dilakukan Wakil Ketua Titus Dia yang mengecek langsung ke setiap perbatasan wilayah di Kabupaten Sumedang. Wakil Ketua Jajang Heriana meninjau langsung ke PT KHTEK, yang mana sudah ada karyawan yang dinyatakan positif virus COVID-19. Yang positif 4 orang yang swab, mudah-mudahan setelah diisolasi mandiri di KHTEK dan dipantau terus oleh dokter perusahaan, segera cepat pulih, tidak ada penambahan lagi. Dan Wakil Ketua Ilmawan Muhammad meninjau langsung ke Kecamatan Tomo dan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Dari hasil pantauannya, pelaksanaan PSBB tersebut masih ada pos checkpoint yang belum optimal. Salah satunya pos checkpoint yang ada di Desa Cibesi, Kecamatan Jatinangor, dan Kecamatan Tomo. Dan kami pantau saat ini pelaksanaan berjalan dengan lancar, di mana semua orang yang di luar Kabupaten Sumedang yang melintas di daerah Talengas ini diberhentikan untuk melakukan proses dicek oleh para petugas yang ada di posko ini. Guna mengoptimalkan penerapan PSBB di Kabupaten Sumedang, jajaran anggota DPRD akan terus memantau secara langsung ke posko-posko titik pemeriksaan atau checkpoint PSBB di daerah pemilihan masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Di daerah pemilihan 1, yakni wilayah Sumedang Selatan, Sumedang Utara, dan Ganeas, anggota DPRD dibagi menjadi 3 tim. Tim pertama terdiri dari Haji Deden Yayan Rusyanto, Dr. Andes UU Rukmana, dan Dadang Sofian Syauri. Sementara tim 2, Asep Roni Hidayat, Didi Suhrowardi, dan Willy Jordan. Tim 3, Ferry Budianto, Tita Karlita, dan Eki Ahmad Mujaki. Meninjau posko checkpoint secara langsung, kendati masih ditemukan warga yang masih belum ada kesadaran dalam penggunaan masker. Namun bersama-sama dengan petugas posko checkpoint untuk taat menerapkan protokol kesehatan yang sesuai. Di daerah pemilihan 2, yakni wilayah Buah 2, Cimalaka, Cisarua, Surian, Tanjung Medar, dan Tanjung Kerta, dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama, anggota DPRD Edi Ashari, Didi Kurdi, dan Eli Walima. Sementara tim 2, Oki Yulistira, Heti Andorina, dan Haji Endang Taufik FR. Bersama petugas posko memberikan pengarahan kepada warga untuk bersama-sama taat pada aturan agar pelaksanaan PSBB dapat efektif sehingga situasi dapat kembali pulih normal. Hal serupa dilaksanakan di Dapil 3, yakni wilayah Conggeang, Jati Gede, Jatinunggal, Paseh, Tomo, dan Ujung Jaya. Tim 1 yaitu Haji Asep Sumaryana, Haji Ai Rosmawati, dan Dede Suwarman. Tim 2, Agung Gundara, Deni Agus Setiawan. Dan tim 3, Aib Tirtamaya, dan Dedi Eshut. Anggota DPRD juga memastikan berharap pandemi corona ini segera berakhir dan khususnya di wilayah Sumedang. PSBB berlaku di semua kecamatan. Dengan PSBB tidak akan ada lagi warga yang berkeliaran di luar rumah karena pengawasan akan diperketat, meminta masyarakat untuk patuh tidak keluar rumah selain untuk keperluan yang sifatnya mendesak.
Sementara itu di Dapil 4, yakni wilayah Cibugel, Cisitu, Dharmaraja, Situraja, dan Wado, anggota DPRD Tim 1 yaitu Atang Setiawan, Bagus Nurrohmat, dan Haji Mulya Suryadi memastikan agar pelaksanaan PSBB berjalan dengan optimal. Kesadaran warga meningkat, terlebih lagi ada riwayat warga dari Kecamatan Dharmaraja yang sudah positif COVID-19. Tim 2 terdiri dari Ono Suherman, M. Endang Sirojudin, dan Anissa Hoeria. Sementara tim 3 yaitu Roy Marhenda dan Herman Hermawan. Aturan PSBB yang harus diperketat diantaranya tingkat kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 melalui physical distancing, kesadaran memakai masker, dan yang lainnya. Di daerah pemilihan 5, yakni wilayah Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor, anggota DPRD Tim 1 Haji Dudi Supardi, Asep Kurnia, dan Warson SAG. Tim 2, Rita Rosana Podesta, Herman Habibullah, dan Dr. Iwan Nugraha. Sementara tim 3, Cecep Lukman Hakim dan Deden Doni, meminta agar pemerintah memperhatikan kebutuhan penunjang petugas posko checkpoint perbatasan sosial berskala besar di perbatasan. Hal tersebut diungkapkan setelah mendapati berbagai temuan pada saat melakukan pengawasan PSBB di Desa Cibesi, Kecamatan Jatinangor, yaitu tidak ada alat pelindung diri, APD, dan sarung tangan bagi petugas medis dari puskesmas, sehingga mereka harus membawa sendiri. Dudi Supardi STMM menyampaikan kekhawatiran jika pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Sumedang diperpanjang akan berdampak pada krisis ekonomi. Terkait dengan tugas melekat anggota Dewan tentang penganggaran, pembuat aturan, dan pengawasan dalam pelaksanaan PSBB, penanggulangan penyebaran wabah COVID-19, DPRD telah menyetujui pengalihan anggaran sebesar 70 miliar lebih. Oleh karena itu, melalui tugas pengawasan, seluruh anggota DPRD diturunkan ke masing-masing dapil untuk melihat bahwa PSBB dilaksanakan efektif dan sesuai aturan. Di daerah pemilihan 6, yakni wilayah Kecamatan Pamulihan, Tanjung Sari, Rancakalong, dan Sukasari, anggota DPRD Tim 1, Dr. Gigi Rahmat Juliadi, Dr. Randes Listio Wahyudi, dan Dede Mulyadi. Sementara Tim 2, Yanti Siti Nurhayati, Dadi Sopandi, dan Yulianti. Dan tim 3, Haji Caca Supriyatna dan Asep Roni Mauludin, berharap pemberlakuan PSBB merupakan salah satu solusi yang baik dalam mencegah penyebaran virus corona. Maka dari itu, mengajak masyarakat agar dapat mematuhi protokol tersebut agar keadaan cepat kembali normal. Adapun masih banyaknya data calon penerima bantuan sosial bagi masyarakat terdampak penerapan PSBB yang keliru di Kabupaten Sumedang, menyebabkan proses penyaluran bantuan tersebut dari Provinsi Jawa Barat menjadi terhambat. Tim Liputan Humas Protokol DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.